Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga teman-teman semua yang lihat video ini dalam keadaan sehat semuanya. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, sebagai ya komitmen Anwar untuk terus berbagi hal-hal positif dan hal-hal yang bermanfaat ya, untuk terus mengembangkan kapasitas kita ya dalam sebagai generasi milenial, generasi muda, menyongsong masa depan yang cerah tentunya ya. Jadi pada kesempatan kali ini Anwar ingin membahas ya, membagikan sebuah ilmu kepada teman-teman untuk kita membangun suatu website ya yang mana sekarang ini teman-teman perkembangan teknologi yang terus sangat pesat ya, yang mana hampir tidak bisa kita bendung ya, yang mana sebagai generasi milenial ini kita harus paham ya dan harus tahu juga gimana caranya kita untuk membangun suatu website yang agar kita tidak ketinggalan ya dengan teman-teman kita yang lain. Yang pastinya sebelum itu teman-teman ya silakan seperti biasa jangan lupa like ya, kemudian share dan juga komen serta subscribe channel Anwar Jihad untuk memberikan sebuah manfaat-manfaat lainnya ya di ranah digital, pertanian, dan ataupun pendidikan ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Di sini mungkin Anwar akan coba untuk share screen. Ya, ini Anwar akan share screen ya teman-teman ya. Kita akan coba perlihatkan ya teman-teman. Untuk saat ini yang akan kita lakukan itu adalah kita akan membuat suatu website yang mana website admin panel. Mungkin teman-teman baru pada dengar ya admin panel itu apa. Admin panel ini sebenarnya adalah kita akan berusaha membuat website yang itu pengelolaan data secara admin ya, yang mana biasanya itu ya operasinya ataupun hal-hal yang dilakukan itu berupa CRUD ya. Kalau teman nggak tahu, CRUD itu adalah create, read, update, dan delete ya. Yang mana itu nanti kalau jadi posisinya kita di sini adalah sebagai backend ya. Jadi nanti kita sudah dapatkan suatu template front end-nya. Kita akan coba masukkan ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan backend-nya Flash ya dari Python. Kemudian menggunakan front end-nya ya yang sudah disediakan di template. Namun sebelum itu mungkin Anwar akan cobakan ya untuk kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Jadi teman-teman ya boleh nanti Anwar akan share nih ya untuk zip-nya. Teman-teman nanti coba di ekstrak aja seperti ini, ekstrak here ya. Setelah teman-teman ini ekstrak here ya nanti akan sama tampilannya akan folder seperti ini. Kita akan buka saja ya. Kita akan coba lihat nih gimana sih tampilannya. Mulai dari indeks ya biasanya ya. Nah, jadi ini adalah halaman admin yang nanti akan kita coba buat ya. Jadi kalau Learn Exploit ya, Learn Exploit ya, yang mana di sini teman-teman ya ada halaman dashboardnya, ada fruitnya ini data manajemennya, kita bisa melakukan tambah data ya. Tapi ini belum bisa nih kita aksikan ya. Kemudian kita bisa edit ya, klik edit, dia akan lari ke sini ya. Dan ya ini sebenarnya ini si template-nya. Nanti kita akan coba gunakan, kita lakukan proses CRUD gimana caranya. Jadi ini supaya nanti teman-teman nggak kebingungan lagi ya kalau dalam manajemen dengan menggunakan Flash itu gimana CRUD-nya. Oke, ini jadi kita sudah contohkan ya. Ini untuk hapusnya juga belum berfungsi apa-apa karena ini masih cuma template doang. Ya, oke. Kita langsung saja teman-teman ya. Seperti biasa kita harus lihat dulu nih. Kira-kira struktur folder dari template yang kita dapatkan seperti apa. Ternyata di sini teman-teman kalau kita lihat ada 4 file HTML ya. 4 file HTML yang dia hanya sebagai frontend aja. Tujuan nanti kita akan coba masukkan ya. Jadi kalau mungkin kita lihat ya melalui ini open with code, teman-teman boleh pakai langsung ini. Bukannya di sini ya, teman-teman buka foldernya bisa. Atau yang cara saya tadi juga bisa juga. Di sini em, saya akan bukakan ya misalnya di sini. Nah, kita select folder. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman ya. Jadi di sini ada dashboard, ada kode-kodenya, edit fruit, index, dan add fruit. Nanti kita akan coba untuk manipulasi ya. Nah, namun sebelum itu ya, kita karena kita menggunakan Flash ya, jadi kita harus create terlebih dahulu ya teman-teman projectnya. Nah, di sini caranya gimana? Caranya untuk supaya teman-teman paham juga. Jadi kita bisa menggunakan suatu folder baru yang mungkin di sini Nur akan coba buatkan ya folder baru ya. Mungkin namanya adalah admin panel ya. Oke, ini ya. Dan di sini Nur klik ya, kemudian kita akan buka nih open with
Code ya. Jadi ini sama kayak kita bukanya dari kayak tadi ya. Kalau tadi kita langsung di VS Code, sekarang nggak, kita langsung buka melalui ini Internet Explorer-nya, kita arahkan, kita langsung buka code, langsung arahkan ke Visual Studio Code. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya menggunakan text editor lain juga nggak masalah sebenarnya. Jadi ini adalah folder kosong ya teman-teman ya. Hanya folder kosong. Oke, hanya folder kosong di sini. Kalau teman-teman lihat, mungkin saya stop sharing bentar ya. Stop share. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini adalah suatu folder kosong yang kalau teman-teman ingin menggunakan Flash nantinya, jadi di dalam Flash itu dia kita harus buat project baru nih dalam sini. Ya, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita buka terminal dan coba new terminal ya. Jadi di sini kita akan create-kan virtual environment ya. Ya, mungkin kalau teman-teman belum tahu apa gunanya virtual environment, itu gunanya adalah supaya kita bisa memiliki lingkungan em, virtual yang itu dapat kita gunakan nantinya untuk membuat project-project yang misalnya teman-teman saat ini membuat project dengan Python 3, tapi nanti ada project yang Python 4. Jadi mereka bisa berjalan bersamaan yang nantinya setiap virtual ini akan menggunakan satu environment. Misalnya Python 3 ya, hanya Python 3 aja gitu. Nanti kalau teman punya project lain itu nggak akan berpengaruh ya. Ya, jadi caranya di sini kita pakai VNV ya teman-teman ya. Pakai Python, Python WinM ya, PNV ini untuk membuat create virtual environment ya. Selanjutnya teman-teman ya, hmm, selanjutnya ini masih dalam proses ya. Jadi dia akan proses download, tapi sambil nunggu ini, jadi dalam flash itu teman-teman ada satu foldernya. Kita buat folder baru ya di sini ya. Ada namanya templates. Jadi templates ini gunanya untuk nanti kita berikan sebuah file HTML-nya ya, dan juga ada static. Static ini gunanya untuk meletakkan file yang untuk secara statik, contohnya kayak CSS, JavaScript gitu ya. Dan kita buatkan file Python-nya untuk backend-nya. Jadi ini saya gunakan apps.py. Ya, jadi ini file kosong aja. Ini udah berhasil tercreate ya teman-teman ya ini ya. Udah berhasil tercreate. Selanjutnya yang kita lakukan adalah coba mengaktifkannya. Jadi caranya sebenarnya di virtual ini ada ini VNV. Di dalam VNV ini ada library ya. Di dalam library itu dia ini ada script ya. Di script itu ada actified. Jadi kita untuk mengaktifkannya PNV script actified. Ini sudah, kalau udah warna hijau ini berarti dia sudah masuk ke virtual environment-nya ya teman-teman ya. Oke, berarti selanjutnya yang kita lakukan adalah kita sudah berada di virtualnya, kita harus menginstal apa-apa saja virtual ataupun teknologi yang akan kita gunakan ya. Tentunya di sini adalah kita gunakan Flash ya. Pip install Flash. Ya, selain Flash kita juga mungkin akan menggunakan database. Yang kali ini database-nya kita akan menggunakan MongoDB ya teman-teman ya. Jadi di Python itu juga keistimewaannya. Jadi kita bisa langsung menggunakannya ya. Pip install ya pgmongo. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini juga proses installnya. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat apakah dia sudah berhasil ataupun apa-apa saja mungkin teknologi yang sudah ada dalam virtual kita masing-masing itu dengan pip list. Bisa lihat apa-apa saja yang ada. Oke, ini lumayan banyak ya. Ada Flash ya, kemudian Jajinja, Eight Dangers, Mockup Chef, Pip, MongoDB juga sudah ada. Oke, ini berarti sudah kita clear dulu. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan mengintegrasikan ya dari template yang sudah ada tadi, yang ini teman-teman ya, itu untuk kita masukkan ke dalam halaman kita, ke dalam halaman sini kita. Ya, jadi ini caranya gimana? Ya dibuat template ini. Ya mungkin ini kan ini halaman indeksnya ya. Kita buat mungkin halaman fruitnya ya untuk ya ini halaman fruit. Jadi kita buat file baru fruit.html. Nah, ini kosong nih. Gimana caranya? Caranya teman-teman bisa ke sini sebenarnya. Bisa ke file yang tadi. Mana dia? Ini ya. Bisa ke file yang ini adalah file yang kita dapatkan dari ekstrak tadi ya. Atau nanti saat teman-teman bingung nih yang mana sih filenya, nih halaman yang mana sih gitu ya. Langsung langsung aja ke sini teman-teman. Ke sini. Kita kan mau coba nampilin halaman ini ya, halaman fruitnya. Jadi kita klik kanan ya. Ini ada view page source. Klik view page source. Ini adalah kode halaman semuanya. Teman-teman tinggal kopas saya semuanya ya. Pindahkan ke virtual ke Visual Studio Code teman-teman. Kemudian tinggal paste aja.
Ya, ini jangan diapa-apain dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita bermain di backendnya nih. Nah, kita bermain di backendnya, maka kita perlu untuk menggunakan Flash-nya ya teman-teman untuk backend Flash. Gimana caranya? Ya seperti biasa, kita harus gunakan dulu ya. Kalau misalnya di sini saya akan gunakan Flash Basic ya. Ini Flash Basic. Kalau teman-teman nggak tahu, ini kok bisa tiba-tiba jadi ya saya gunakan nih extension. Kita bisa pakai extension ya teman-teman. Ini ada namanya Flash ya. Nah, ini ada Flash snippet ya. Kita bisa gunakan itu. Jadi di sini udah gunakan Flash, mungkin kan kita juga akan gunakan MongoDB ya. Jadi from PyMongo yang sudah kita download tadi ya. From PyMongo import Mongo client. Nah, ini dia. Kemudian oh salah Mongo client ya. Mongo client nggak pakai underscore. Nah, ini. Kemudian kita juga pakai JSON mungkin from JSON ya import objek ID ini supaya nanti kita akan ngambil objek ID-nya ya teman-teman ya. Tapi kayaknya salah nih harusnya ini lebih besar yang ini. Oh sorry, objek ID yang ini dia. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan ini from apa namanya week work ini work joke ya. Dot utils kita akan importkan kelasnya. Kita akan import secure secure file name. Nah, ini. Tapi ini kok belum ada ya, belum terinstall ya teman-teman ya. Ya, jadi mungkin kita akan coba install ini. Nah, yang ini ya. Jadi pip install. Oke, nggak berhasil. Utils, ini ada L ya harusnya ya. Ah, ini dia baru benar. Nah, seperti ini kita sudah gunakan ya. Dan karena kita nanti pakai MongoDB, pasti kita harus sediakan juga nih koneksinya. Klien. Ya, ini kita buat variabel baru aja. Klien sama dengan Mongo client ya. Kemudian di sini kita akan masukkan connection stringnya ya. Kira-kira dari mana kita dapat connection stringnya ya teman-teman ya. Nah ini dapatnya adalah dari sini. Kalau misalnya ini ya saya buka untuk MongoDB. Mana sih dapatnya ya? Linknya kan ada banyak yang tanya itu nanti tuh. Yang banyak nggak tahu ya. Atau yang kalau sudah tahu syukur alhamdulillah. Atau kita akan buka MongoDB terlebih dahulu sebentar. Oke, coba sync in dulu. Kalau teman-teman belum punya akunnya, boleh dibuat akun dulu ya. Kalau belum punya, kalau udah punya, ini saya pakai Google aja sih, ya biar nggak repot-repot. Pakai akun yang mahasiswa di sini ya. Masukkan aja passwordnya, jangan sampai salah. Oke, ini di bagian sini teman-teman ya, bagian klik di database. Di bagian database ada connect ya, bagian di connectnya ini ada driver. Teman-teman ambil yang Python ya, boleh ambil yang kalau teman-teman sekarang ini menggunakan koneksinya WiFi ya, itu pakai yang 3.6 ke atas ya. Boleh 3.11, 3.12 ya atau yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman sekarang ini pakai hotspot misalnya ya, itu pakai yang 3.4 aja. 3.4 ke bawah ya. Jadi saya copy dulu ini, saya copy ya, kemudian ini dimasukkan ke sini ya ke ini dia ke dalam connection stringnya tadi. Oke ini ya ini connection string saya. Ya selanjutnya
Kalau sudah itu kita coba inisialisasikan. Kan ini sekarang tuh gini. Sekarang di MongoDB saya ya ini memiliki collection. Jadi nanti kita mau mau masukkan dia di collection yang mana ya? Ini kan ada nih banyak nih ya. Ya kita buat yang baru aja mungkin ya. Buat yang baru nanti di dalam collectionnya juga kita kasih sub collection gitu ya. Nah di sini berarti saya buat namanya apa ya DB lah ya, DB aja lah ya. Ya DB sama dengan client. Jadi kita ambil dari yang atas, kemudian admin panel ya, admin panel aja. Nah ini sudah sampai sini. Jangan lupa import juga, kita akan importkan OS. Nah di sini dia. Oke, kita sudah selesai siapkan ya. Sini sudah ada template flashnya. Selanjutnya kita akan coba tampilin dulu tuh ya template yang sudah kita masukkan dari Fruit dengan menggunakan flash yang sudah kita buat. Nah, gimana caranya? Maka teman-teman di sini kita bisa gunakan ya caranya gini. Kalau kita pakai ini kan ada metode get dan post ya. Jadi kalau secara default dia akan pakai metode get. Jadi di bawah ini kan ada nih if request method post ya return render template ini kita hapus saja. Jadi nanti dia akan kita coba langsung menampilkan ya halaman fruit.html. Nah, ini ya halaman fruit render template ini nanti akan mengakses nih dia file templates ya. Em, jangan lupa di sini teman-teman tambahkan untuk portnya ya dengan pakai string ya 0.0.0.0 ya ini ya. Nah, seperti ini. Gimana cara jalaninnya, Bang? Dengan cara ini ya. Kita coba akses py f dan py ya. Kita jalankan maka nanti akan nampil harusnya ya akan nampil ini dia. Nih, untuk URL-nya yang bisa kita akses ataupun teman-teman bisa di ke bagian ini, ujung sini ya. Klik aja itu nanti juga jalan. Jadi ini sudah sediakan untuk linknya, saya copy aja. Kemudian saya pindah ya ke sini, kita buka tab baru, saya paste. Nah ini, oh ternyata udah berhasil ya teman-teman ya. Ini sudah nampil ya. Tapi Bang, kok berantakan ya? Artinya gini, kalau sebelumnya kalau kita perhatikan ya teman-teman ya di Fruit.html-nya. Nah ini kan kita akan mengakses ini nih untuk ininya. Ini tadi secara statik itu kita ambil dari aset. Ternyata sekarang aset itu statik belum ada apa-apa. Ya, belum ada apa-apa teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ya tadi di dalam ini kita sebelumnya ya di dalam template kita tuh dia semua link CSS-nya itu mengarah ke folder aset. Sekarang kita belum punya folder aset, maka caranya adalah ya kita harus buka kembali tuh ya untuk folder kita, folder template tadi. Ya saya akan ambil ya folder di template-nya, teman-teman boleh buka aja yang tadi. Ambil template untuk file statiknya, asetnya kita copy aja. Asetnya kita copy, kemudian di dalam statik kita pastekan. Ini ya, di dalam statik ya, paste. Nah, ini dia udah harusnya masuk nanti. Nah, ini dia. Ini sudah masuk ya, tapi kalau misalnya kita kembali ke tampilan ya kita refresh, juga sebenarnya belum berhasil ya, karena di sini kita belum arahkan nih, karena di sekarang tuh di virtual di environment kita berada di dalam folder admin panel, kemudian di dalamnya ada statik, baru ada aset. Berarti caranya biasanya kita kasih gini, titik-titik slash ya, baru statik ya, kemudian baru slash lagi, baru aset. Nah, seperti ini ya harusnya ya. Jadi untuk mudahnya teman-teman, teman-teman ini aja. Ini kopikan ya dari sini ke sini copy. Kemudian ya di bagian sininya teman-teman Kontrol D supaya semuanya nanti terblok nih ya, terblok. Jadi supaya semua masuk nanti kita akan pastekan. Ya, jadi kita paste. Nah, seperti ini kita pastekan. Selanjutnya ya kalau kita lihat kita refresh kembali ya.
Maka CSS-nya sudah berhasil masuk ya ke dalam project kita. Nah, ini sudah berhasil sejauh ini. Ya, tapi kalau kita lihat lagi ini belum berfungsi nih semua tombol-tombolnya. Contohnya ketika saya klik tambah masih masih berantakan ya. Kalau klik edit juga belum bisa. Klik dashboard juga belum bisa. Ya, gimana caranya? Karena sekarang kita masih berada di masih membuat suatu file ini untuk bagian Freud-nya aja. Nah, dan juga kalau kita lihat misalnya di template kita ya, ini template kita yang tadi. Nih ya, ini template kita yang tadi. Kalau ini udah bisa berjalan di dashboard dan lain-lainnya. Nah, kita dashboardnya belum tampilannya HTML-nya belum kita ambil, fruitnya di bagian add product juga belum ya. Maka kita satu-satu nih teman-teman. Harus kita coba masukkan dulu semuanya agar bisa berjalan ya sebagaimana yang kita mau. Nanti baru kita coba untuk membuat aksinya ya. Maka di sini contohnya kita akan karena semua tampilannya kayak sama. Contoh dashboard ya. Dashboard kalau saya misalnya kita buka di view pack maka ini juga akan mengandung ini dia aset vendor dan lain-lainnya. Maka ini kita akan gunakan konsep nantinya dia include supaya apa? Supaya nanti kita nggak banyak-banyak menggunakan ininya lagi. Nanti kita akan langsung menggunakan dari mulai ini dia. Dari mulai ini mainnya kita ambil ya. Jadi kan atasnya sama semua nih, semua foldernya. Ya, gimana caranya? Maka gini dia. Nah, di sini kita akan coba buatkan baru. Kita akan coba buatkan sebentar. Hmm, Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Nah, tadi ya, kita sudah masukkan berupa asetnya ya ke dalam folder static. Sekarang, kalau kita perhatikan teman-teman ya, di sini kita udah berhasil berjalan ya. Tapi agar supaya nanti ini kita nggak masukkan lagi, jadi kita pakai em, bagian header, sidebar ya, dan kontennya itu udah terpisah dia. Nggak harus dalam satu file ini kita masukkan dari mulai header sampai isinya. Sementara yang kita rubah mungkin nanti hanya di dalamnya aja gitu ya. Gimana caranya? Jadi kita buatkan ini kita akan pindahkan ya ke suatu file baru ya mungkin ya. Sampai kepada sidebar sih harusnya. Sampai kepada sidebar. Nah, ini dia end sidebar. Ini kita cut aja ya. Kemudian di dalam template kita buat file baru aja yang namanya header. Header.html. Nah, di sini teman-teman pastekan ya, ini sudah kita pastekan. Lalu untuk di bagian bawahnya juga demikian ya. Karena bawahnya ini footer. Footer juga demikian ya. Saya nggak payah kita cut aja footernya. Dalam template juga kita buatkan file baru ya. File baru yang namanya footer.html. Setelah ini kita pastekan ya. Namun sekarang kalau misalnya ini teman-teman jalankan kembali refresh, nah maka akan seperti ini dia. Malah nggak jadi menentu ya. Karena artinya sekarang yang ada di yang kita jalankan cuman file Fruit aja ya. Nggak ada ininya, nggak ada atasnya ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita akan masukkan tuh. Oh ya ini ya. Kita akan coba masukkan dia di sini. Kita include-kan, maka di Flash itu kita bisa include teman-teman. Ya ini kurung kurawal, kasih tanda persen, namanya include ya. Kemudian baru teman-teman masukkan nama filenya, misalnya berarti header HTML. Jadi kita akan include-kan filenya di dalam sini. Jadi kalau kita coba refresh ya, nah ini udah berhasil. Tapi yang belum nih footernya nih belum ada nih ya. Footernya juga sama. Jadi di bawah sini ya kita berikan sama seperti di atas tadi. Jadi ini di copy aja, pindah ke paling bawah, filenya diganti jadi footer. Ya, jadi footer ya. Jadi kalau kita refresh, nah ini udah ada di footernya. Kemudian selanjutnya ya, ini kalau kita perhatikan kok merah Kak? Ya ini merah karena ini kerasa ya. Nah, jadi merah dia ya. Oke. Nah, seperti ini dia harusnya. Jadi nanti kita
sekarang ini kan ini yang belum berjalan di sini add fruit ya. Jadi add fruit ini nanti kita akan coba masukkan dia. Jadi kita buka dulu template kita. Ini ya, dihapus. Kita buka templatenya ini juga. Sini template tadi. Nah, kita buka add fruit nih. Lalu teman-teman buka your scores. Nah, nanti ini kita akan copy paste. Tapi kita hanya ambil yang di sini ya. Tapi sebelum itu jadi mungkin gini langsung aja di template ini kan kita butuh nanti add ya. Add fruit HTML. Kemudian nanti juga akan ada edit dot, dot HTML. Kemudian selain itu nanti ada dashboard ya. Tambah juga dashboard dot HTML. Nah ini. Jadi karena nanti dia akan include-kan semua ya. Jadi untuk mengantisipasi itu kita langsung aja nih. Nanti jadi kita akan masukkan dia di masing-masingnya. Ini untuk footernya ya. Nah, ini dia. Ini kita ganti header. Nah, ganti header. Kemudian yang di dashboard juga langsung demikian. Copy aja di dashboard ya. Kemudian edit juga seperti itu. Tinggal lagi kita memberi alur dari kerjanya ya. Kalau di Fluid ini teman-teman, di header, sekarang ini kan kalau misalnya terbuka ya. Misalnya saya refresh ya, saya klik dashboard ini belum berhasil nih karena URL-nya belum pas dia, URL-nya belum pas ya. Nah, di sini berarti di header ini ya kalau misalnya kita mengarahkannya ke ini dashboard, dia ngarahkan ke dashboard HTML. Maka di sini harusnya ya kita arahkan dia misalnya ke slash aja ya. Kita ganti deh yang untuk dashboard tuh slash aja. Kemudian yang untuk fruit ya untuk fruit itu kita ganti nanti jadi ya slash fruit. Nah, kayak gini ya. Nanti jadi di backendnya yang ini teman-teman ganti tuh. Jadi dashboard ya dashboard.html. Ya, kemudian untuk bagian slash fruitnya ya untuk slash fruitnya teman-teman tinggal gini aja tuh kita akan copy aja yang ini pastekan ini metodenya kita pakai get aja ya karena dia cuma mau nampilin ini ganti fruit. Nah, di home ini masukkan fruit.html ya ini dia ini kan sama nih kita ganti nih berarti jadi fruit. Oke, kalau gitu kita coba kembali lagi ke header. Ini udah pas slash fruit ya harusnya. Ini udah pas. Kemudian ini juga sudah. Oke, semuanya sudah. Kalau misalnya kita refresh, ya, oke. Sepertinya ini mati ya untuk apanya? Clear. Ya, kita hidupkan lagi py.apps.py ya. Kemudian kita refresh. Nah, ini dia. Ini halaman fruit ya. Ini halaman dashboard nih, udah pas. Jadi udah bisa kita klik nih. Nah, ini udah bisa kita klik. Refresh. Ya, udah bisa ya. Nah, selanjutnya kita coba ke ini. Saat tambah ya ini, tambah produk belum berhasil ya. Karena kalau kita buka di fruit.html, ini ya kita buka di fruit.html. Untuk tambah ya, berarti itu tambah di atasnya ini dia. Untuk tambah ini teman-teman, ini ya home index. Jadi kalau home itu ini kita larikan ke slash aja ya. Ke slash. Kemudian untuk ini kan dia untuk tambah produk ya. Ref-nya kita coba arahkan dia ke nih ya, file ini ya, add fruit ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan tambahkan suatu endpoint baru. Buat aja di sini add fruit ya ini ya, add fruit ya. Maka nanti kalau misalnya kita lihat
ya kita akan buatkan metode get dan postnya ya teman-teman ya. Add fruit, maka di sini nanti kita perlu tambahkan untuk suatu ini yang baru seperti ini. Ini berarti kita tambah, kita ganti dia jadi ini. Coba saja, pastekan. Ya ini ya. Jadi nanti ketika karena secara default dia akan menjalankan metode get. Nah, jadi nanti di sini dia akan langsung ini dia merender template apa halaman apa gitu. Jadi ini halaman kita untuk render-render dulu lah ya. Nah, ini halaman berarti ini ya add fruit add add fruit.html ya. Kemudian kita ke header ke fruit lagi. Misalnya nanti dia mau ke edit ya, ini kan editnya edit HTML ya. Nanti kita ganti nih slash edit fruit ya. Jadi edit fruit. Jadi nanti kita di apps.py juga buatkan sama kayak gini. Pastekan, tinggal ganti ini jadi edit ya. Ini jangan lupa nih add. Kemudian ini jadi edit. Jadi kalau misalnya nanti edit dia akan nampilin apa? Halaman ya. Halaman yang ini nih, edit fruit. Edit edit fruit.html. Nah, kalau sudah ya teman-teman ya, kalau misalnya sudah, maka kita akan kembali ke fruit lagi ya di bagian delete ya. Jadi ada nih delete harusnya. Edit sudah, selanjutnya tinggal ke delete itu di bagian sini ya. Edit, kemudian ini di arabnya masih kosong ya. Jadi nanti kita arahkan ke delete ya. Nanti kita tambahkan delete ya untuk slash delete-nya. Oke. Sampai sini dulu deh ya. Harusnya ini sudah berjalan ya. Jadi kalau misalnya saya refresh, mungkin ini mati. Jalankan lagi. Kita coba refresh sudah berhasil. Kalau add fruit sudah nampil halaman barunya. Kemudian kalau edit juga sudah nampil, tapi isinya belum ada nih ya. Kita masih template doang. Maka di sini kita kembali ke template-nya ya. Ini halaman untuk halaman tambahnya dulu ya. Ini halaman tambah ya. Kita view page source ya. Teman-teman ambil yang dari main aja nih. Yang dari main sampai ke main kembali ini dia. Nah, copy, pindahkan ke ini add fruit ya sini. Jadi di dalamnya dia di tengah-tengahnya masukkan. Nah, seperti ini. Ya, kalau udah seperti ini kita kembali lagi. Ya, coba kita refresh tambah fruit, maka otomatis ini sudah ngikutin dari yang template yang sudah ada. Ya, sampai sini teman-teman, yang perlu kita perhatikan itu adalah penamaannya. Ya, karena ini namanya kan masih ke Inggris-Inggrisan kali ya. Jadi coba kita ganti sederhana aja. Name-nya nama, ya. Price-nya ini berarti harga. Kemudian ini ya. Kemudian untuk image, berarti namanya gambar, ya. Kalau untuk text area namanya adalah deskripsi. Nah, oke. Nah, teman-teman, ya di sini nanti kita tidak menggunakan Ajax ya untuk melemparkan datanya. Jadi di sini kita komunikasi langsung dari inputannya. Ya, jadi kita gunakan metode post supaya nanti dia langsung mengarahkan ini udah pas metodenya post, actionnya kemana? Jadi actionnya tetap sama harusnya ya. Harusnya tetap sama dengan yang ini. Tetap sama nih, add fruit nih, tetap sama dia. Karena apa? Karena nanti kita pakai yang method postnya. Sekarang tuh kita masih gunakan metode get untuk melemparkan ini. Selanjutnya kita akan pakai metode post ya. Berarti di add fruit ya di sini teman-teman kasih aja ini. Ya, slash add fruit. Oke. Dan jangan lupa di sini ya kita harus ya tambahkan eh, berupa ini dia encrypt type. Teman-teman harus tambahkan di sini encrypt type nih ya. Encrypt type ya multipart slash form data supaya nanti dia bisa mengirimkan data-data yang banyak. Ya, dan kita mengaktifkan form datanya untuk mengirimkan gambar juga sebenarnya. Ya, kalau sudah selesai, nanti otomatis ya di sini dalam apps.py ya dia masuk ke add fruit.
Di sini teman-teman kita kasih condition ya. Conditionnya if kalau metodenya post maka dia akan ditangani di sini. Maka perintahnya adalah if request dot method ya. If request dot method ya. Request dot method sama dengan post. Nah, jadi kalau misalnya dia post ya, dia akan mengirim ya. Metode post ini harusnya sama dengannya dua. Nah, sini dah. Kalau metodenya post, maka apa yang dilakukan? Maka kita pertama akan tampung semua datanya dulu. Ya, datanya itu berarti yang pertama adalah nama tadi ya. Nama kita ambil ya, namanya request dot apa ya? Karena dia eh, post ya, berarti dia langsung kita pakai form. Form ya, ambil datanya. Jangan lupa pakai kurung kurung siku ya. Ambil tadi yang kita lempar apa namanya? Jadi kalau kita lihat ini yang kita lempar yang pertama namanya nama ya. Jadi di sini adalah nama. Oke, Kontrol V aja karena data yang kirim adalah 4 ya. Jadi di sini teman-teman nama kita yang kedua kan tadi adalah harga ya. Kedua harga. Yang ketiga adalah deskripsi ya. Deskripsi ya. Kemudian yang keempat ya itu adalah gambar ya. Karena dia berupa berupa file. Jadi kita buat nih file. Jadi yang diambil adalah request file gambar. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke. Oke, sampai sini paham ya. Em, nah, maka di sini teman-teman ya, selanjutnya ya kita akan coba buatkan ya em, agar sekiranya ini data ini teman-teman. Sorry yang ini ya, ya ini berhasil untuk kita karena kan ada yang salah satunya itu tipenya adalah gambar ya. Maka kalau untuk memasukkan gambarnya ya dia agak sedikit berbeda nih karena dia harus masuk ke dalam direktori kita sini ya. Nanti kita akan masukkan dia ke aset, mungkin tambahkan ke image ya. Ke image aja kita masukkan nanti. Oke, setelah itu maka di sini teman-teman ya caranya adalah kita tambahkan untuk mengambil extensionnya terlebih dahulu ya. Ya, jadi untuk ngambil extensionnya kita buat variabel baru. Ya, extension ya sama dengan ya kita buat gambar ya dot file ya. Kemudian gambar kita ambil gambarnya berarti ya. Ya, kita coba ambil dia file name ya. Kita ambil file name-nya. File name ya dot split. Jadi kita akan split seperti yang pertemuan lalu. Kita split titiknya. Kemudian kita ambil indeks yang min 1. Min 1 ini gunanya misalnya namanya adalah gambar.png. Jadi dia akan ngambil dari dot tadi yang paling kanan ya, yang paling kanan ya. Jadi satu kalimat ke kanan ataupun satu kata ke kanan paling ujung itu yang diambil. Jadi .png-nya yang diambil ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya selain sudah kita ambil extensionnya supaya nanti gambar itu beda-beda, kita coba inisialisasikan dulu waktunya ya. Jadi waktu sekarang tuh kapan? Jadi dot kita ambil date time ya, date time dot now. Nah, kita coba untuk inisialisasikan. Tapi date time-nya ini belum kayaknya ya, belum ada ya. Ya, date time-nya kayaknya belum ada. Jadi nanti di atas nih ya kita tambahkan from date time ya, from date time ya import sorry import date time. Nah ini dia berarti nanti udah nggak error lagi nih. Nah, ini udah pas ya untuk ngambil waktu yang sekarang. Nah selanjutnya teman-teman ya kalau sudah demikian ya maka kita akan coba waktu sekarang tuh kita manipulasi sesuai dengan kemauan kita.
Maka bisa salahnya ini dia. Jadinya kita buat aja variabel my time ya. Ini sama dengan kita ambil yang waktu sekarang ya, today, ya, yang atas nih ya, today, ya dot str time. Jadi ini kita boleh kita ambil sesuaikan ya. Jadi untuk yang pertama kita mungkin akan pakai tahun dulu, berarti y ya, koma, strip aja lah pakainya ya, strip, kemudian persen ya untuk bulannya, kemudian juga kita pakai strip untuk waktu, kemudian persen ya untuk hari ya. Lalu juga ini persen untuk M-nya ini menit ya. Lalu baru detik ya. Jadi baru S ya. Oke. Nah, lalu teman-teman gambar name. Gambar name ya. Gambar name ini nantinya ya kita akan coba inisialisasi supaya namanya itu bisa kita custom. Contohnya yang pertama saya masukkan em, asal-asal lah ya. Jadi kan itu sesuai penamaan yang ada di komputer saya. Nanti kita akan rubah dia namanya sesuai dengan kita mau ya. Jadi bisa aja di sini teman-teman kita buatkan string dulu. Kita F string aja lah ya. Jadi F string ini nanti dia akan masukkan gambar ya. Kemudian kita kasih strip ya, baru kita gabungkan dia dengan my time ya. My time ya, baru strip lagi kita gabungkan dia dengan extension ya. Nah, tuh. Oke, kita gabungkan dengan extension. Nah, maka nanti teman-teman akan berhasil harusnya ya. Jadi perintah selanjutnya adalah kita coba buatkan variabel dia untuk memasukkannya di folder yang mana. Nah, folder yang mana ini juga kita pakai f string aja. F string ya. Kita masukkan nanti dia akan masukkan statik ya, statik, kemudian aset ya. Lalu baru kita tambahkan lagi ya teman-teman ya. Tambahkan lagi mungkin kita buat img fruit. Nah, ini dia. Kemudian slash ya baru nama gambarnya ya, gambar name. Ini gambar baru masukkan dia ini ya. Oke. Harusnya seperti ini ya. Terakhir ya, baru yang ini kita akan coba masukkan nih gambarnya, yang filenya ya, ke dalam direktorinya. Jadi caranya adalah gambar ya, gambar dot save dia akan disimpan ya. Disimpan kemana? Disimpan ya tuh ya, save tuh. Nah, akan disimpan ke folder ini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Harusnya sudah jelas nih. Nah, nanti gambarnya udah masuk nih. Jadi kita sekarang nih butuhnya harus kita masuk ke database-nya. Ya, tadi kita udah coba buka database kita yang ini ya, teman-teman yang ini ya. Nah, ini mungkin bisa tadi yang kita buat di sini kan, yang ini tuh dia. Namanya adalah admin panel ya nanti namanya. Jadi dia diwakili dengan DB. Kita buat di bawahnya di sini. Oke, ya kita tambahkan. Berarti kita buat variabel ya doc boleh bebas ya namanya ya. Berarti yang pertama misalnya kan kita butuhnya nama ya. Ya, kita pakai nama. Harusnya ini pakai kurung kurawal ya. Pakai kurung kurawal ya. Nama ya ini masukkan nama namanya dari yang di atas ya. Kemudian harga masukkanlah dia harga ya. Selanjutnya gambar masukkanlah dia gambar baru terakhir deskripsi ya. Kita masukkan juga deskripsi. Ini ya. Kemudian data ini yang sudah kita tambang di suatu array kita masukkan ya. Jadi caranya kan ini tadi namanya DB yang atasnya. Nih ya. Namanya tadi adalah DB. Untuk variabel untuk database-nya ya. Jadi caranya langsung saja ya. DB ya. DB dot kita buatlah namanya fruit ya. Fruit dot ya. DB dot fruit dot insert one ya.
insert one. Nah, masukkanlah di sini ya nama variabelnya, Dok. Setelah selesai ya, nanti kan dia aspeknya akan terload ya. Dia akan lemparkan kemana? Kita akan coba lemparkan dia ke sini ya. Jadi kita bisa langsung akses ke URL yang lain dari backend nih. Kita akan langsung akses ke slash fruit. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan ini dia. Caranya dengan return ya, redirect ya. Redirect ini kita redirectkan ya. URL for ya, baru masukkan em, masukkan URL-nya ya. Berarti URL-nya ada fruit. Nah, ini dia. Jadi nanti saat selesai dia menambahkan dia langsung akses slash fruit. Oke, kita coba dulu ya. Kita kembali sini ya, kita refresh. Ya, sepertinya mati ya untuk ini ya. Jalankan lagi. Oke, ini sudah berjalan. Kita refresh ya, ini udah nampil. Tambahkanlah. Sel nama buahnya mangga. Harganya 2000 ya. Kita pilih lah gambarnya. Gambarnya. Salah satu lah ya. Nama contoh ya. Ini adalah buah mangga. Misalnya. Kalau saya submit. Oke, ini email ya. Berarti masih salah nih tipenya ya. Kita ke add Fruit dulu. Ya ini tipenya email. Harusnya tipenya teks. Ya. Jadi kita kembali lagi. Kita refresh. Ya ini. Mangga. Price-nya 2000. Gambarnya misalnya pilih aja yang asal-asal. Ya. Ini adalah buah mangga. Submit. Apa katanya? Request ya object has not attribute file. Ya. Nah ini dia. Gambar request dot file itu nggak ada ternyata. Nah, gimana cara menanganinya? Ya, teman-teman ya mungkin ini kita ada keliru nih. Harusnya files dia ya, bukan file aja tuh, tapi files ya. Jadi coba kita refresh lagi halaman kita, continue. Nah, ini ada lagi nih errornya. Static asset image fruit ya, nggak ada katanya ya. Coba kalau kita cek lagi ya di sini, ternyata benar nih teman-teman ya. Kita kan mengarahkan dia static asset image fruit, sementara image fruit itu belum ada nih foldernya di sini. Jadi ya kita tambahkan dulu ya di asset ini suatu folder yang namanya image fruit. Nah ini dia. Nanti dia akan masuk ke sini baru nambahkan gambar name-nya ya. Itu karena foldernya belum ada. Kita refresh. Continue ya, ada lagi ternyata apa yang nggak salah ini. Kita lihat lagi teman-teman. DB Fruit insert one. Ntar. Oke, baik. Nah, sepertinya teman-teman, ini kan di error kita dapat error seperti ini ya. Nah, ini masalahnya adalah kalau kita lihat di sini kan ini katanya DB Fruit insert one ya. Jadi insertnya yang salah. Jadi kita caranya kita lihat nih, ini dia untuk yang bagian insertnya. Ini insert one kita ini kan insertkan doc. Kalau kita tracking lagi, gambar ini dia nih yang diinputkan nih dia file. Dia nggak terima ya. Harusnya kita ambil yang ini gambar name ya, bukan gambar aja. Ya, jadi kita ganti harusnya nih gambar name ya. Kalau misalnya kita jalankan lagi ya, saya refresh ya, continue, harusnya baru udah berhasil. Nah, ini harusnya dia udah nambah nih ke database ya. Kalau misalnya kita lihat ya kalau kita lihat di database kita, saya refresh. Saya refresh dulu collectionnya. Kalau kita lihat di sini harusnya ada ya admin ya. Nah, ini admin panel ya. Kemudian ada fruit. Datanya yang sudah masuk adalah, nah ini dia. Mangga harga 2000 baru gambarnya masuk ya. Nah, berarti udah berhasil ya. Kalau udah demikian ya, berarti kita insertnya udah berhasil. Sekarang yang jadi PR kita adalah menampilkannya. Ya, jadi setelah kita tambahkan berhasil menampilkannya. Karena di slash fruit ini nih masih datanya data di statik ya. Data statik yang kita dapatkan. Maka untuk mengatasinya ya di bagian Fruit ini teman-teman ini
kita lihat lagi ya, ternyata ya ini untuk kalau misalnya di TR yang ini, kan ini untuk ini ya atasnya apa namanya atributnya ya, yang bawahnya untuk isinya ya TR yang ini. Yang ini ya. Kalau misalnya ini saya hilangkan, hapus lah misalnya ya. Jadi di sini tuh refresh ya hilang. Yang ada tinggal ininya. Nah, maka cara kita di sini adalah ini harusnya kita lakukan perulangan yang dia mengambil data dari database ya. Caranya gimana Kak? Caranya harusnya di sini apps.py saat dia slash fruit sini ya, dia harus kita mengambil data dari database terlebih dahulu. Gimana cara mengambilnya ya? Cara mengambilnya tentunya ini tidak begitu sulit ya. Jadi kita ambil saja data database seperti biasa. Kita awal dengan suatu variabel. Fruit sama dengan ya ambil datanya. Biasanya kan perintahnya supaya dia nampil dalam bentuk list ya. List ya, masukkan db ya, dot kita panggil fruit ya, dot misalnya kita find lah ya, find. Apa yang kita find? Kita find semuanya ya. Nah, ini. Nanti ini yang istimewa dari Jinja-Jinja teman-teman. Jadi di sini teman-teman udah bisa melemparkan parameter nih, melemparkan data. Fruit sama dengan fruit. Kalau teman-teman mau lihatnya, di sini bisa aja kita print ya. Kita print fruit. Nah, ini supaya kita bisa lihat datanya. Ya, kita lihat di sini. Jadi nanti kita print ya ketika kita refresh ya. Coba kita refresh. Nah, ini mati kerasa ya. Oke, kita kembali lagi. Clear py apps.py. Udah berjalan kembali. Kita kembali lagi sini. Nih ya. Jadi saat dia refresh, kita kembali ke sini. Harusnya dia nampilin data-datanya. Ini dia. Ini dari database yang kita print tadi ya. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah gimana data-data ini tuh tampil ya. Data-data ini tuh tampil di website kita. Ya, caranya mudah kali teman-teman. Ini kan masih dummy nih ya. Caranya adalah di bagian create ini kita berikan perulangan ya. Karena bakal nanti kan datanya nggak mesti satu aja, bisa jadi dua, tiga gitu. Jadi ini pakai jinja kita. Kita buat kurung kurung kurawal ya. Jangan lupa kasih tanda dolar. Kita kasih perintah untuk perulangan. Jadi caranya adalah caranya di sini kita bisa pakai perulangan yang ada di aduh, ada di apa ya? Python ya for kita buat aja namanya item in ya. Jadi data yang kita kirimkan tadi kan namanya fruit nih. Ya, fruit ya yang data kita kirimkan ya. Kita kirimlah di sini. For item in fruit. Nanti jangan lupa ini harus ditutup ya di sini ya. Ditutup paling bawah nih. Di habis TR-nya kita tutup nih dengan ya dengan N4 ya. N4. Jadi harusnya ini sekarang ini dia udah melakukan perulangan nih sekarang. Harusnya ya. Jadi kalau ini udah satu kali nih dia. Nah, tetap ya karena datanya satu. Tapi kalau datanya dua, contohnya nih di sini ya, saya masukkan manual misalnya ya. Saya mau masukkan manual, caranya gimana ya? Insert dokumen ya. Insert dokumen, misalnya nama apa ya? Nama buahnya adalah duku. Kemudian setelah nama tadi description ya. Deskripsi buah ini enak loh gitu ya. Kemudian kita tambahkan gambarnya karena gambarnya belum ada ya. Malah gambarnya hmm, ini aja nama saya aja lah. Anwar.png ya. Oke. Kita insert inserting dokumen ya. Ini udah terinsert nih. Berarti ini data dua ya. Jadi kalau kita refresh di sini ya, maka dia melakukan perulangan dua kali ya. Jadi sekarang ini kita tinggal mau nampilin datanya ya. Ini kan masih data dummy. Caranya teman-teman kalau di em, sini mudah sebenarnya ya. Nah, ini kita udah dapat nih perulangan datanya. Jadi sebenarnya ini isinya udah data di sini. Ya, untuk penomoran teman-teman ya bisa pakai ya yang namanya loop.index. Jadi nanti dia udah ini kan masih namanya gini ya. Kalau saya refresh, nah dia satu udah berurutan dia.
Kemudian untuk ini kan namanya berarti ini aja kasih item dot nama. Kalau saya refresh di sini, nah ini udah ganti nih ya namanya. Oh, ini gambar ya. Salah berarti ini. Harusnya ini gambar. Ya, ya, saya refresh. Nah, ini sudah nama gambarnya. Kemudian selanjutnya kita coba lagi. Oh, sorry, salah. Oke, berarti item dot setelah gambar tadi adalah nama ya, nama ya. Baru description ya. Item dot deskripsi. Selanjutnya item dot apa tadi? Harga ya. Setelah deskripsi baru harga. Oke, ini harus sudah benar ya. Tinggal kita refresh. Nah, ini udah nampil ya datanya ya. Harganya kok nggak ada ya. Yang kedua ya. Karena tadi kita buat tipenya string. Jadi nggak nampil dia. Ini dia. Oh, memang nggak ada harga ya tadi ya. Oke, ya nggak apa-apa ya. Jadi itu ya kalau dia pakai yang NoSQL ya. Jadi kalau database itu berantakan juga nggak masalah ya. Sekarang ini kan kalau gambarnya masih namanya doang ya. Kan kita sebenarnya nggak nama yang mau kita harapkan. Jadi dalam TD ini teman-teman ya untuk gambar ini ya kita bisa tambahkan berupa tag image ya. Jadi IMG ini ya. SRC-nya kemana? SRC-nya kita arahkan lah nih ke sini. Titik-titik ya statik kemudian aset ya baru image fruit. Nah, setelah image fruit ini ya baru kita coba arahkannya ke namanya ya. Jadi item dot gambar. Kalau misalnya kita refresh, wah ada berhasil nih. Tapi besar kali ya. Nah, besar kali nih. Jadi ini kita hapus dulu. Kita hapus ya. Kita atur ya untuk ukurannya ya. Jadi di sini saya kasih white aja lah. White-nya 100. Nah, ini ya. Ini kalau saya refresh, dah tampil ya. Kita kasih 100 aja ya. Nah, ini kalau nggak ada kayak bawahnya karena Anwar.png kan nggak ada di dalam editor kita. Oke, ini sudah nampil. Oke, jadi saat ini kita udah berhasil teman-teman ya untuk melakukan penambahan data, menampilkan data. Sekarang yang menjadi PR kita tinggal edit ya, tinggal edit dan hapus. Dan gimana cara untuk edit ya? Untuk edit ini mudah banget ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk editnya, tunggu sebentar. Ini untuk editnya kita udah mengarahkan ke edit fruit ya, yang di sini ya. Ini kan udah ada nih edit fruit ya. Sekarang tinggal lagi harusnya teman-teman saat diklik edit fruit ya, kita harus lemparkan data sesuai ID-nya dulu. Ya, jadi kan sebenarnya ini belum ada nih, belum pas ya. Jadi harusnya dia mengirimkan ya data dari edit fruit, ambil ID-nya ya. Jadi harusnya dia seperti ini. Di sininya ya kita kasih dia sebuah parameter ya. Ini item dot ambil ID underscore ID-nya. Tujuannya apa? Untuk mengambil ID-nya ini tadi. Makanya nanti di apps.py saat dia edit ya, ini tambahkan. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah parameter. Ambil underscore ID. Dan ini ambil underscore ID dan diedit nih ambil ID-nya. Oke ya, itu ya. Oh, ini salah. Nah, gini dia. Harusnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya perhatiin, dia akan mengambil ini pakai ini sih sebenarnya underscore ID. Yang ini juga ID. Jadi supaya tujuannya gini, nanti kita mau saat dia edit nih, saat saya klik edit, oh mati ya. Ya saya refresh, edit fruit ya, not found ya, karena di sini kita lihat edit fruit harusnya ini diawali dengan
Ya, edit fruit E-nya editnya besar ya. Edit fruit, edit fruit. Oke, nah tadi teman-teman kayaknya kita lupa refresh ya. Ini udah harus berhasil harus. Nah, jadi saat kita refresh, ini edit fruit ya, edit. Ya, ini udah nampil nih halamannya. Tapi sekarang untuk inputannya belum ada ya. Jadi kita kembali ke mungkin ke sini kita ya. Kita kembali ke template kita ya. Kita ambil bagian edit. Nah, ini edit, kemudian langsung view page source. Nah, jangan lupa yang kita ambil adalah dari main ini. Ini copy aja ya. Kemudian kita pindahkan ke bagian edit fruit ya di dalamnya. Nah, sini dia. Kita masukkan ke sini ya. Ini name-nya udah ada. Tinggal ya di sini berarti di apps.py ini. Jadi nanti kita gini tujuannya. Ini coba kita buka lagi. Saya refresh dan nampil nih. Tapi sekarang kan biasa gini. Kalau kita edit misalnya ini. Saya edit yang data yang pertama. Berarti harusnya elemen-elemen itu nampil ya ya. Nah, jadi saya edit ini nama udah terisi namanya, harganya berapa gitu kan. Kemudian image-nya juga sudah ada ya. Nah, nah, ini teman-teman gimana caranya? Jadi di edit ini harusnya dia saat diperintah get-nya dia juga harus ngambil semua data fruit-nya yang berdasarkan ID. Gimana caranya? Ya caranya berarti kita buat aja di sini adalah data sama dengan list ya db dot masukkan fruit dot find ya. Kemudian sorry, find yang kita find apa? Yang kita find adalah semua data ya yang kita ambil conditionnya ya kita ambil conditionnya yang ID ya find ya yang ID-nya sama dengan ID ya jadi di sini juga sebenarnya kita perlu nih untuk kita buat ID sama dengan objek ID supaya nanti dia membaca itu adalah berupa objek ID ya, underscore ID. Nah, ini nanti kita coba cari ya kita cari datanya ya yang di sini teman-teman kita bisa kasih kita find yang ID-nya sama dengan ID. Jadi underscore ID ya di sini sama dengan ID. Nah, ini dia. Jadi nanti isi data ini kita lempar ke sini. Jadi ini data sama dengan data. Nah, ini dia. Supaya apa? Nanti di sini kita bisa panggil tuh ya di sininya untuk kita isi value-nya. Ya, jadi ini dimulai dari fruit name. Ya, jadi namanya di sini kita contohkan ya. Misalnya saya kasih lah value. Value berarti kita langsung aja ambil data, ambil indeks ke nol karena kita nggak pakai perulangan ya. Dot nama. Ya, coba. Kalau saya refresh, oke mati servernya. Kita hidupin lagi, kita refresh. Nah ini dia, dan nampil ya teman-teman ya, berhasil ya. Berarti selanjutnya semua juga gitu. Jadi kita copy aja nih value-nya ya. Kita copy, masukkan ini yang untuk harga ya. Jadi untuk harga dimasukkan, tinggal ganti aja jadi harga. Kemudian yang image kita juga ganti jadi value-nya. Oh beda nih ya, kalau gambar itu beda. Nanti ya. Kalau dia deskripsi, ini kita taruhnya di tengah-tengah ya, sini ya. Jadi nggak pakai value dia. Ya push, ini hapus, ini ganti berarti deskripsi ya. Jadi kalau misalnya saya refresh, dan nampil. Cuman gambarnya belum. Jadi coba kita mau nampilin gambarnya ya di atas image tuh ya teman-teman ya. Kita coba tampilin ya. Gimana cara nampilinnya? Ya, jadi mungkin caranya kita harus di bawah label ya. Di sini di bawah label ini teman-teman kita tambahkan tag image aja ya. IMG ya src-nya diarahkan kemana ya? Diarahkan ke folder yang sesuainya. Jadi kita buat aja di sini titik 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 ya statik ya aset ambil image fruit. Di image fruit ini baru kita panggil tuh
Kita panggil data, ambil indeks yang ke nol ya. Kemudian kita arahkan ke image, ke gambar lah ya. Sorry, iya benar ya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya saya refresh, dia nampil nih. Wah, tapi besar banget ya. Oh, itu pun salah tempat kita ke inlernya. Harusnya ini saya copy, pindahkan ke sini harusnya ya. Nah, di bawah label image ya. Dan kita kasih dia weight-nya, ukurannya 100. Saat saya refresh, nah ini udah nampil nih. Tapi ini dia belum dibawa ya. Kasihnya di sini BR. Refresh. Nah, jadi di bawahnya ya. Tapi nanti ya kita akan buat ya. Ketika saya klik ya, kemudian saya pilih gambar lain lah misalnya yang ini ya. Nanti dia langsung nampil di atasnya ya. Gimana caranya kira-kira? Jadi itu kita memerlukan function JavaScript. Ya, JavaScriptnya mungkin di sini saya kopas saja, saya kasih ke teman-teman ya. Kita bisa berikan dia yang di sini bebas ya letak di mana karena dia cuma script nih. Boleh di atasnya aja lah, di bawah include ya. Nah, ini dia. Mungkin kalau kita jelasin ya, ini dia akan menjalankan function. Jadi kalau di sininya nanti mungkin di dalam inputnya ini dia. Kita kasih dia onceng. Oncengnya berarti dia akan mengakses ini, function ini, preview image. Ya, kita akan akses dia, preview ya, preview image ya gitu teman-teman ya. Preview image dan kita coba kasih dia event. Nah, eventnya ya itu isinya ya, ketika dia isinya. Jadi kalau kita baca, saat diklik dia akan baca filenya dan akan ngelot, kemudian dia baca dokumen ID ini gambar preview. Ini yang ini ya. Gambar preview ini yang nih name ID-nya harusnya ada ID di sini ya. Mana ID-nya? Oh ini kasih kasih ID harusnya ya. ID gambar preview ya kita ambil dari sini ya. Nah, gambar preview yang nih. Oke ya ini ya. Pas ya. Nah, BID gambar preview nanti dia akan nge-reload ya. Coba kalau kita tes. Refresh ya. Misalnya saya pilih gambar yang lain misalnya ini. Nah, dia udah otomatis ganti nih yang atasnya. Kalau misalnya saya ganti yang lain, contohnya ini. Ganti dia. Itu supaya kayak biar pas aja. Udah pas belum gambarnya itu. Nah, sekarang kita tinggal melakukan proses ininya, back end-nya ya. Jadi kita juga harus pastikan ya teman-teman di edit fruit ini namanya udah sesuai ya. Ini kayaknya masih belum sesuai nih. Nanti nama ya, kemudian ini harga, kemudian ini gambar, ganti lagi untuk ini namanya deskripsi, namanya ini jadi deskripsi ya. Ini gambar ya deskripsi. Oke, udah benar. Ya, tinggal lagi kita berarti beralih ke ini kita, backend kita. Untuk mengambil itu kayaknya sama aja sih kayak yang ini ya, teman-teman ya. Seperti yang ini, yang masukkan gambar. Bedanya nanti cuman di ininya aja. Kalau yang ini dia insert, yang itu kita coba update ya. Jadi nanti di dalam edit ini ya, kita berikan sama perintahnya. Jadi dia akan ngambil data-datanya yang sama, kemudian dia ngambil extensionnya supaya nanti dimasukkan misalnya terjadi perubahan ya. Nah, ini. Namun nanti gini dia ada condition ya. Misalnya ternyata gambarnya nggak diupdate ya, gambarnya tetap ya, kan boleh-boleh aja ya gambarnya itu nggak diupdate. Maka di sini nanti kita nggak harus masukkan ini ya gambar ini kita nggak masukkan teman-teman ya. Jadi ini kita hapus dulu ya. Tujuannya apa? Nanti siapa tahu dia nggak masukkan gambar ya, dia nggak inputkan gambar tuh. Ya jadi kita bisa ngasih gini nih perumpamaannya kita ngasih dia di bawahnya aja. Jadi kita buat condition if ya misalnya gambar ini ya. Misalnya gambarnya ini ada, baru kita masukkan. If ya gambar, if gambar aja lah. Jadi kalau gambarnya ada gitu ya. Jadi baru kita masukkan caranya doc, masukkanlah gambar ya sama dengan masukkan yang tadi ya.
ganti gambar name. Nah, ini dia. Baru benar kalau gini nih. Jadi nanti kalau misalnya dia nggak ada ya udah, yang dimasukkan cuma ini aja. Karena kita melakukan perintah update ya. Jadi ini update one, update one. Nah, ini. Dok, ya. Ini nanti juga kalau udah berhasil dia diarahkan ke UL4 Fruit. Harusnya sudah selesai ya. Harusnya nanti dia langsung berhasil. Kalau kita refresh nih ya, kayaknya mati ya sis apanya ya. Mati kita jalankan lagi. Oke, udah berhasil. Kalau saya refresh, oke, ini ya. Jadi kalau misalnya saya ganti gambarnya deh, saya ganti jadi gambar yang ini deh misalnya. Nah ini. Kemudian namanya ganti aja jadi pisang, ya kan? Ganti 3.000. Ini adalah pisang. Kalau saya submit, hop, ini dia masih tipe email ya. Jadi kita pindah lagi ya ke bagian edit fruit ya di sini tabnya jangan email tapi teks ya. Kalau kita kembali, oke, ini ganti lagi ya. Pisang 3.000 kita masukkan gambarnya. Ini adalah pisang, ya kan? Kita submit. Hop, apa yang terjadi ya? This was submit. Ya, itu sudah disubmit. The browser instant transmitted. Multipart. Oke, kita lupa menambahkan sini teman-teman. Di sini, actionnya nggak kita taruh kemana-mana ya. Ya, jadi ini salah ini ya. Kita refresh lagi. Jangan lupa ini kita kasih nih ya. Untuk actionnya itu sama dengan add ya. Ini dia. Sama, ini kita ini aja copy aja lah ya biar enak ya. Ini sama. Jadi kalau yang edit, nah ini kita pastein aja. Oke. Salah. Bukan add tapi ini edit. Edit fruit ya. Ini sama ya nih ya. Coba biar pas. Saya kopas aja. Pindah. Paste oke sama. Kita refresh lagi. Udah pas ya. Ya pisang. Ganti lagi ya. Misalnya saya pilih gambar yang berbeda. Ini adalah pisang. Oke, kita tes submit. Oke, edit fruit ya. The URL was not found ya. If you enter URL. Nah, ada yang lupa ya. Kita lupa menambahkan ininya nih. Sorry. Kita lupa menambahkan ID-nya harusnya ya. Karena ini kan ada data nih. Ini kita lupa nih. Harusnya ditambahkan. Jadi nggak jumpa karena di sini dia apps.py-nya ini dia ada parameternya. Sementara di edit ini dia nggak ada ya. Harusnya kita tambahkan nih, slash paste. Kita kasih ini underscore ID supaya dia dapatin ID-nya. Ya. Jadi kalau misalnya ini harusnya udah siaman ya. Kita kok kembali. Kita submit. Oke, belum di refresh. Ya. Salah-salah dulu lah ya. Nanti capek ngisi kita. Submit. Oh, ini harusnya kita nggak kasih require ya. Dihilangin ini require-nya. Mana tadi dia nih? Nah, refresh. Ya, kalau kita ganti salah-salah submit. Apalagi nih? Collection update ya. Argumen update one missing required sistem argumen update. Kita lihat lagi ya di update-nya. Nah, ini update one yang diupdate adalah db fruit update doc. Sorry, ini salah perintah nih kita. Ya, salah perintah. Harusnya kita update apa yang kita update itu ya. Harusnya dia gini. Update one ya, kita kasih apa yang diupdate. Jadi yang I underscore ID-nya adalah ID. Nah, ini kan udah ada ya, underscore ID ini adalah objek ya, objek ID. Nah, ini dia. Maka yang itunya adalah ini kita set, berarti kasih dolar, sorry, buka kurung kurawal dulu ya, kasih dolar set
Apa yang di set? Maka yang di set itu adalah variabelnya. Ah ya, sorry, sorry. Tadi salah perintah kita ya. Oke, ya, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kan udah berhenti di servernya, kita jalani lagi. Ya, di sini coba refresh ya. Coba kita ganti asal-asal aja lah ya. Submit. Berhasil ya. Coba kita ganti yang lain. Gambarnya kita ganti ya. Oke, yang ini pisang 3000. Ini adalah pisang. Submit. Slits. Apa lagi nih ya? Gambar name ya. Katanya doc gambar unstable tab slits. Oke, kayaknya kita salah nih. Harusnya dia pakai ini ya teman-teman ya. Doc gambar nih harusnya gini dia. Nah ini doc gambar baru kita kasih sama dengan. Nah ini baru benar ya. Ada lupa tadi. Oke, coba kita tes lagi ya. Refresh, continue. Nah baru benar ganti ya. Atau ini kalau kita ganti ya, kita kasih gambar kan nggak ada gambarnya ya. Choose file ya, pilih gambar ini ya. Nih, submit. Up, ini karena kosong dia tadi ya, karena nggak ada ya datanya. So aja harganya 8.000. Nanti boleh kita kasih kondisional ya. Nah, ada jadi. Berhasil ya. Berhasil kita untuk melakukan perubahannya. Terakhir kita tinggal perlu untuk delete ya. Jadi delete nih terakhir ya. Ini sama saja harusnya. Kita ke Fruit ya. Di bagian delete ini sama kayak gini dia sebenarnya. Kita ngambil ID-nya juga ya. Jadi copy aja yang di atas ya. Copy paste tinggal diganti nih jadi delete Fruit, oke? Ya, kemudian di sininya teman-teman kita tinggal ambil ini tapi isinya beda aja lah ya. Kan secara default dia pakai yang get ya. Nanti taruh di sini, pastekan. Oke, ini ganti delete Fruit, oke? Dia kan berada di function yang get ya harusnya ya. Dia berada di function yang get. Ya, ini kita ganti jadi delete. Delete, kita ambil ID-nya, baru nanti langsung kita lakukan perubahan. Jadi kita buat di sini ID sama dengan ya objek ID ya kita masukkan tuh yang parameter dikirimnya. Nah, ini dia. Kemudian ya langsung kita lakukan perubahan perintah delete db ya dot fruit ya fruit itu nama collectionnya dot delete one lah ya. Delete one ya baru masukkan ya. Delete one masuk conditionnya jika ya jika underscore ID-nya adalah ID ya maka em, ya udah gitu aja lah ya. Jika hapus delete one jika underscore ID-nya adalah ID. Dah, nanti kita tinggal ini, tinggal arahkan ke sini dia. Return redirect ya. Ya nggak sih ya? Iya sih kayaknya. Supaya dia kembali ke halaman fruit lagi ini dia. Return redirect. Oke, pastiin. Kita semoga udah bisa ya. Kita refresh. Sepertinya mati. Kita jalankan lagi. Ini coba saya jalankan. Nah, ini ya. Kita refresh. Coba hapus satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, berhasil. Good. Ya, berarti sampai sini kita sudah berhasil melakukan konsep admin panel ya. Tapi ada satu lagi Kak yang belum ya. Di bagian dashboard ini masih kosong ya, nggak ada isi apa-apa. Ini gampang banget sebenarnya teman-teman ya. Misalnya nih, saya tambahkan data dulu deh. Tambahkan data, anggur harganya 50.000. Gambarnya adalah description-nya anggur enak loh. Oke, tambah berhasil. Tidak sebenarnya kan kosong nih ya. Kita kembali ke template kita ya untuk ininya. Kita untuk ngambil ini isinya sih. Jangan lupa view text source, ambil di bagian main ya ini.
copy aja sampai selesai. Oke. Lalu kita pindah masuk ke dashboard. Ini tinggal kita pastikan. Ya, ini ya teman-teman ya. Selanjutnya ini kan dia nih looping udah dikasih nih ya, template loopingnya. Ini udah ada nih. Jadi di sini dia loopingannya. Tapi teman-teman ya, kalau kita lihat di ini kita belum lemparkan data nih. Ah, belum lempar data apa-apa. Harusnya nanti di sini kita lemparkan data dulu. Sama kayak ini slash fruit. Jadi kita copy aja nih. Copy, paste. Ah, nanti kita lemparkan ya di sini. Fruit sama dengan fruit ya. Oke. Nanti kita coba lakukan perulangan. Ya, ini udah kita lempar datanya. Kita kembali ke dashboard. Di sini kita lakukan loopingnya. Ya, jadi kita buka kurung kurawal ya. Kasih tanda persen jangan lupa ya. For item in fruit ya. Jadi nanti kita tutup dia di paling bawah nih ya. Kita kasih do, persen ya. N N4 ya. Ini buka ya pas ya N4 ya. Oke. Kalau misalnya saya refresh di sini, teman-teman, saya refresh. Ya udah berhasil nampilin dua ya, tapi datanya masih dummy di sini karena kita belum masukkan ya data-datanya ya. Ya harusnya di sini berarti di bagian sini fruit name ya, kita tinggal masukkan saja. Nah, ini ambil item dot nama ya. Kalau saya refresh, nah ini nambah nih. Anggur pisang ya. Sama seperti itu juga ya udah copy aja ya. Copy masukkan dia nih di harga nih harga ya. Nah, ganti dia jadi harga. Sini juga gitu nih untuk yang deskripsi ya. Pasti ya, pastikan ya ganti dia menjadi deskripsi. Setelah itu terakhir ini dia di gambar nih ya teman-teman ya. Gambarnya sebenarnya ya udah tinggal em, titik-titik, yes, titik-titik statik ya, statik aset image fluid ya, baru masukkanlah item dot gambar. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya saya refresh dia udah nampil nih. Ha, good. Ya, berarti sampai sini teman-teman. Admin panel kita sudah berfungsi ya. Dashboard ini udah nampilin, fluid ya. Paling ini dia. Ini nanti PR teman-teman lah ya. Ini untuk kenapa nih Kak aktifnya kok cuma di fluid doang. Nah, itu jadi PR. Ya, ini udah berhasil nambah. Kemudian kita udah berhasil edit ya. Dan kita juga sudah berhasil hapus. Good job ya. Mungkin teman-teman ya. Ya, mungkin segitu saja mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi kita membahas banyak hal sekali hari ini ya. CRUD kita menggunakan Flash ya dan template yang udah disediakan. Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Anwar Jihad untuk terus memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.